Puji Tuhan, luar biasa. Pada saat ini kita akan beribadah bersama-sama meskipun keadaan dan kondisi kita saat ini belum memungkinkan untuk di gereja. Saya yakin dan percaya buat adik-adik semua pasti masih tetap bersemangat di rumah untuk beribadah bersama-sama meskipun secara online. Nah, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengundang untuk bangkit berdiri, kita menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semerbaklah bunga di padang, semua yang mengharap kepada kita. Kami puji nama Tuhan yang esa, kami puji nama Tuhan yang esa. Ya, adik-adik yang di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang pengasih dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih-Mu yang sudah mempersiapkan kami pada hari ini untuk beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik yang di rumah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Sekarang persiapkan persembahannya, dan persembahannya nanti ini diberikan kepada orang tuanya untuk dibawa ke gereja. Nah, sambil persembahan dikumpulkan, kita mengangkat satu lagu, Aku Bawa dan Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan, nah itu mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali lagi kami anak-anak-Mu Tuhan menundukkan kepala mengucap syukur oleh karena kesempatan pada saat ini di tengah-tengah ibadah kami sudah memberikan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai dan kami kelola di jemaat kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati berkat yang masih sisa pada orang tua kami masing-masing Tuhan. Biarlah berkat ini boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, sampai sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, buat adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari cerita dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mempersiapkan hati kita dan kita nyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, yang aku ada di hidupku, terus bertumbuh di siaran hidupku, Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha pengasih,
kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati kami, sertai kami. Biarlah firman-Mu yang kami akan dengarkan bersama pada saat ini boleh kami mengerti dan kami pahami dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan dalam menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Bacaan kita terambil dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Kakak akan bacakan, adik-adik dengarkan di rumah. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya ke-42. Di situ judul Alkitab, murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ya adik-adik, demikian pembacaan kita pada saat ini. Oke adik-adik, kita sudah membaca bersama-sama firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama bertema Ayo Kenal Yesus. Ayo kenal Yesus. Nah adik-adik, ada satu toko. Toko ini bisa menyembuhkan orang sakit, bisa meredakan angin ribut, bahkan juga bisa menyembuhkan sakit kusta, bahkan juga bisa menyembuhkan orang tuli. Nah adik-adik, adakah yang bisa menyebutkan toko siapakah yang dimaksud ini? Ya betul, toko yang dimaksud ini adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus boleh dan akan dikenal banyak orang. Itu diperkenalkan oleh salah satu orang. Nah, pada zaman Tuhan Yesus berkarya, ada satu nama yang memperkenalkan nama Yesus ini kepada banyak orang. Nah, siapa yang tahu adik-adik di rumah siapa Bapak ini? Ya, betul. Bapak ini adalah Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis ini ada tidak yang tahu adik-adik apa tugas atau apa pekerjaan dari Yohanes Pembaptis ini? Ya, dari namanya saja kita sudah kenal Yohanes Pembaptis. Jadi artinya tugas dari Yohanes Pembaptis ini atau Bapak Yohanes Pembaptis ini yaitu membaptis orang-orang banyak dan juga tugasnya mengabarkan firman Tuhan, ya, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Nah, adik-adik di rumah, ketika Bapak Yohanes ini
dalam melaksanakan tugasnya memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang banyak, ia tidak bersungut-sungut. Iya, dia tidak marah-marah. Bahkan dia dengan senang hati, dia bahkan bergembira memperkenalkan nama Tuhan Yesus ini kepada orang banyak. Nah, apa yang didapatkan oleh Bapak Yohanes ini ketika ia melaksanakan tugas dan pelayanannya dengan baik? Ya, tentunya ketika Bapak Yohanes ini menjalankan tugasnya dengan baik, tadinya mungkin hanya 1-2 orang yang bisa mengenal nama Tuhan Yesus, tapi karena usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Bapak Yohanes, sehingga nama Tuhan Yesus ini boleh dikenal banyak orang. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita pada saat ini, ketika Bapak Yohanes memperkenalkan nama Tuhan Yesus ini kepada orang banyak, ada 2 murid dari Bapak Yohanes ini yang langsung tertarik mengikut Yesus. Coba adik-adik siapa? Kalau adik-adik tadi mengikuti bacaan yang kakak baca, pasti adik-adik di rumah tahu siapa. Ya, yaitu Andreas dan Simon Petrus. Ya, Andreas dan Simon Petrus. Andreas dan Simon Petrus ini bersaudara. Ya, dia bersaudara. Ketika Tuhan Yesus lewat, Andreas dan Simon Petrus ini hatinya tergerak untuk mengikut Yesus, karena dia sudah mendengarkan dan melihat langsung apa yang disampaikan oleh Bapak Yohanes tadi tentang Yesus. Makanya Andreas dan Simon Petrus ini tidak ragu-ragu lagi untuk mengikut Yesus, menjadi muridnya. Ya, karena dia pikir, oh inilah yang diceritakan, inilah yang diperkenalkan oleh Bapak Yohanes selama ini. Makanya Andreas dan Simon Petrus segera mengikut Tuhan Yesus dan menjadi muridnya. Andreas dan Simon Petrus ini adalah murid pertama dari Tuhan Yesus. Itu karena berkat dari kerja keras yang dilakukan oleh Bapak Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi Andreas dan Simon Petrus ini mengenal Tuhan Yesus itu lewat kerja keras Bapak Yohanes. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini yang baru kita dengarkan bersama, tentunya adik-adik di rumah mengenal Tuhan Yesus itu pasti banyak caranya. Iya, pertama itu mengenal Tuhan Yesus itu dengan cara mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama orang tua di rumah, mengajak teman-teman yang sudah malas-malas ke sekolah minggu. Adik-adik, pesan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada saat ini yaitu taat dan setia dalam mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang banyak yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu setia dan taat dalam mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang banyak yang ada di sekitar kita. Untuk merespon firman Tuhan yang baru kita dengarkan, kita menyanyi satu lagu, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Tutup lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha pengasih, kepadamu pada saat ini Tuhan kami mengangkat ucapan syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan cinta kasih Tuhan yang masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang baru kami dengarkan Tuhan, boleh kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai untuk masa depan kami selanjutnya. Biarlah juga firman-Mu itu Tuhan tetap tinggal di dalam hati kami, tetap berbuah di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu ini dapat kami pedomani untuk masa depan kami selanjutnya. Bapa di sorga, kami berdoa buat adik-adik kekasih kami yang sementara dalam menuntut ilmu di sekolah mereka masing-masing, walaupun pada saat ini mereka masih belajar dari rumah mereka masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya semangat mereka tak berkurang satu apapun dalam menuntut ilmu. Karena itu Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kerajinan dan ketekunan dalam menuntut ilmu. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat kedua orang tua dari adik-adik kami di rumah, dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka Tuhan, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, di dalam pekerjaannya, dalam usaha yang mereka lakukan Tuhan. Engkau yang bercampur tangan di dalamnya. Biarlah semuanya itu Tuhan mereka lakukan dan kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di sorga, kami juga tak lupa berdoa buat kami para kakak-kakak pengasuh. Tuhan Engkau berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab ini. Tugas dan pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, biarlah kami kerjakan dan kami lakukan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan semata-mata. Bapa di sorga, kami berdoa juga pada saat ini Tuhan, walaupun pada saat ini kami masih dalam kondisi di mana COVID-19 masih menyelimuti kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menjaga langkah kehidupan kami, khususnya Tuhan tetap menjauhkan kami dari sakit penyakit, khususnya COVID-19 ini. Dan biarlah kami semua Tuhan tetap sehat kuat dalam kendali Tuhan semata-mata. Bapa di sorga, ini doa syafaat kami Tuhan, ini doa ucapan syukur kami Tuhan. Sambut sempurnakan, karena Tuhan sendiri sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, oke, adik-adik yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdiri untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Nah adik-adik, jangan lupa adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu depan. Sampai bertemu, dadah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita